Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama. Iya. Selamat gimana takbir? Allahu Akbar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nama panjangnya Muhammad Taufan Indra mana nih? Ya. Kenapa namanya? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Demam. Baru hari ini nggak masuk. Kalau kemarin masuk. Oke, kita doakan semoga Wafat cepat sembuh ya. Dan kita bersyukur alhamdulillah dari 32 siswa cuma satu yang sakit. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah ini nikmat dari Allah SWT yang harus kita syukuri. Setiap hari harus kita syukuri. Kita bisa berkumpul di kelas ini dalam pembelajaran agama, itu nikmat yang paling besar. Berarti kita punya nikmat apa? Iman. Itu yang pertama. Nikmat paling besar nikmat iman. Yang kedua benar tadi kalian bilang nikmat sehat. Itu nikmat kedua yang luar biasa harus kita syukuri setiap hari. Mau banyak uang, kalau sakit nggak ada gunanya nggak? Ya. Jadi harus bersyukur ya. Oke, kita sebelum melanjutkan pembelajaran silahkan disiapkan buku agama. Sudah siap semua? Ya. Sudah tidak ada sampah lagi? Sudah nyaman duduknya? Ya, kalau sudah kondisinya sudah siap, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mana ketua kelasnya? Ya, pimpin berdoa kita. Doa yang khusyuk ya. Ya, siap. Berdoa mulai. Oke, kita siap belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita belajar apa adanya? Sudah bisa membedakan? Sujud syukur, sujud yang kita lakukan ketika coba saran, kalau sujud tilawah kita lakukan kenapa? Apa kemarin? Kalau kita membaca ayat sajadah. Kalau sujud sahwi, apa kemarin kita lakukan ketika lupa rakaat atau rukun sholat? Sudah kita bisa bedakan. Hari ini kita lanjut. Materinya hari ini adalah tujuan pembelajarannya kalian semua bisa menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, sama sujud tilawah. Jadi kalau sudah tahu pengertiannya, tahu dalilnya, tahu perintahnya, sekarang harus tahu bagaimana cara melaksanakannya. Ya, ingat
Tujuan pembelajaran PAI bukan sekedar untuk hafalan, tapi yang paling utama adalah bisa tercermin dalam tingkah laku. Jadi ngapain kita tahu apa itu macam-macam sujudnya kalau kita tidak bisa mempraktekannya? Harus tahu bagaimana caranya supaya kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Siap belajar? Siap. Mau semangatnya dulu. Tepuk semangat. Sebelum lanjut, how do you feel? Bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Oke. Bagaimana perasaannya hari ini, Rizky? Yang mana? Yang mana? Senang. Oh, senang, bersemangat. Ada yang sedih? Siapa yang sedih? Atas sedih? Kenapa atas sedih? Oh, lagi pusing. Lapar nggak? Anak lapar? Oh, pusing. Ada yang ngantuk? Oh, biar ngapain ya, biar nggak ngantuk ya. Ada yang lapar? Oh, baik, tidak. Ini jadwalnya pembelajaran. Kalau ke kantin tadi ada jam di sini. Harus disiplin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, apapun perasaan yang ada di dalam hati kalian, ingat harusnya kita itu seperti membawa gelas kosong seperti pembelajaran kemarin ya. Apa maksudnya gelas kosong? Semua pikiran marah, pikiran sedih, pikiran dendam itu harus kita tumpahkan. Jadi harus siap untuk menerima pembelajaran baru ya. Oke, kita lanjut. Ini ada video ya. واسأل عنا علمنا للعلامات انت تدرينا ندعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيب ينبغي الإنسان يتأنى والحكم محكم. Oke, lihat. Ini pemain sepak bola kira-kira sedang apa? Sedang sujud. Jadi gini, kalau kalian buka YouTube, kalian searching tentang sujud syukur, itu kebanyakan yang muncul adalah video-video di lapangan bola ya. Sehingga sekarang itu seolah-olah sudah menjadi sebuah seremonial ya. Bagi para pemain bola ketika bisa mencetak gol itu melakukan sujud syukur ya. Tapi ada juga satu video yang kemarin Oni lihat. Sah tidak sih sujud syukurnya para pemain bola? Menurut kan? Sah. Kenapa sah? Jika menghadap ke kiblat. Tapi nggak tahu ini menghadap apa enggak ya. Jadi ada pembahasan ustazah perempuan ya di YouTube yang membahas tentang ternyata walaupun sujud syukur itu hukumnya sunnah, seharusnya dilakukan sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ini perlu kita kaji, sudah benar belum tata cara sujud syukur yang sudah jadi seremonial para pemain bola. Nanti kita bandingkan ya. Ini sudah bisa bedakan? Ini sujud apa? Sujud syukur. Kalau yang kedua sujud apa? Sujud dalam sholat. Berarti sujud apa kira-kira? Sujud apa kalau dalam sholat? Bisa jadi sujud sawi. Nah kalau ketiga ada sujud depannya ada Al-Quran. Kemungkinan sujud tilawah ya. Sudah bisa membedakan. Oke. Ada di antara kalian yang pernah melakukannya? Ada yang pernah melakukan sujud syukur? Angkat tangan. Oke. Pernah melakukan nggak? Mewakili kecamatan lomba apa? Lomba bola. Kamu yang sulit? Wih,
Tepuk tangan dulu dong. Bacaan kita apa belum? Belum sujud, pas sujud ngapain? Sujud aja. Baca apa? Oh, sambil ngomong terima kasih ya Allah gitu pas sujud. Sah nggak kira-kira? Nah, kita lihat siapa lagi tadi yang pada sujud syukur? Siapa? Kalau sujud sawi siapa yang pernah melakukan? Siapa yang pernah melakukan sujud sawi? Pernah melakukan sujud sawi? Ya. Ada yang pernah melakukan sujud tilawah? Belum. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa melakukan ya. Karena kalau dilakukan itu dapat pahala. Nah ini ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 5. Nih, tata cara sujud syukur yang pertama itu niat. Ya, niat itu adalah syarat pertama diterimanya sebuah amalan. Niatnya harus apa? Ikhlas karena Allah, bukan karena sujud supaya dilihat orang, bukan karena sujud jadi seremonial belaka. Niat itu ada di dalam hati, karena memang benar-benar mau berterima kasih kepada Allah. Ya, kemudian melakukan takbiratul ihram tuh. Siapa ini tadi namanya? Amar ya? Amar waktu sujud syukur takbir dulu nggak? Allahu Akbar. Nggak bersedekah, harusnya takbir aja. Ya, langsung ya. Atau walaupun nggak mengangkat tangan, boleh langsung sujud tapi sambil takbir. Allahu Akbar. Langsung sujud. Selain menghadap kiblat harus ya, selain takbiratul ihram membaca doa dia. Ada doa khusus. Coba, siapa yang bisa membaca doanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jadi bukan terima kasih ya Allah, bukan begitu. Ya? Bukan. Ada doanya sendiri. Kalau mau melakukan sujud syukur. Ini mudah dihafal. Apa lagi kira-kira? Ini sama dengan bacaan ketika kita sholat id, Dona. Ya? Sholat id di antara takbir kita baca ini. Ya nggak? Siapa yang mau? Ya, coba aja. Bebas. Boleh, sampai wallahu akbar saja boleh. Boleh ditambahkan wala haula wala quwwata illa billah nanti ya. Boleh ada versi pendek, ada versi panjang. Kemudian bangun dari sujudnya cuma satu kali. Bangun dari sujud salam. Pakai salam sama seperti sholat. Dulu amat salat nggak? Oh nggak apa-apa, berarti belum tak tahu. Ini pentingnya di dalam Islam itu ilmu dulu, belajar dulu, baru melakukan suatu perbuatan. Jadi dalam Islam itu kita tidak boleh melakukan perbuatan asal cuma ikut. Ingat semua perbuatan kita akan dinilai pertanggungjawab. Ini walaupun hukumnya sunnah, kalau tidak sesuai dengan tata cara aturan yang diajarkan Rasul, dapat nggak pahalanya? Tidak. Nggak dapat. Ya, karena ini ibadah. Sholat kita asal sholat, tertunaikan nggak kewajiban kita? Tidak. Aha. Sekarang bisa melakukan sujud syukur? Bisa. Sekarang sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau lupa. Ketika lupa, misalnya lupa baca Al-Fatihah atau lupa sudah berapa rakaat ya sholat. Kalau kita ingat saat kita melaksanakan sholat,
maka sujud sahwi dilakukan dalam sholat sebelum salam. Terakhir sebelum salam kita baca apa? Tahiyat akhir itu hamidun majid gitu ya. Begitu hamidun majid turun tangannya, sujud sahwi dulu. Tapi sujud sahwi itu dilakukan 2 kali, bukan 1 kali. Ya, sujud, kemudian membaca doanya. Coba baca sama-sama. Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kemudian duduk sejenak, sama seperti duduk dalam sholat. Setelah duduk, sujud lagi yang kedua, sama bacaannya. Subhanaman layana wala yasud. Kemudian duduk kembali, baru kemudian salam. Ya, bisa. Sekarang tentang sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah. Biasanya ayat sajadah itu ditandai dengan apa, nak? Gambar masjid begini ya. Ada akhir ayat, kemudian ada simbol masjid lah ya. Ini ya, kira-kira ya. Nah, kalau ada simbol seperti masjid di akhir ayat Al-Quran, berarti itu termasuk ayat sajadah. Oh, pernah tuh? Baik, tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Oke. Sekarang kalian sudah paham tentang tata cara sujud syukur, tata cara sujud sahwi, tata cara sujud tilawah. Baik. Agar lebih memahami kembali, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Hari ini tugas kalian adalah membuat sebuah proyek, yaitu membuat poster ataupun infografis ini, ya. Ini sudah buatkan APD-nya. Cuma bagian, perhatikan. Di sini sudah ada petunjuk untuk mengerjakan tugas. Tugas proyeknya adalah membuat poster atau membuat infografis. Dan kriteria penilaiannya adalah 1 kelengkapan. Oke, perhatikan. Yang akan dinilai adalah kelengkapan dan kesesuaian materi seperti yang sudah kita pelajari. Bacaan doa sujudnya ada 3, tertib tata caranya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul, latihan dan keindahan, dan bagaimana nanti penilaian masih saat kalian presentasi, ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Takbir. Allahu Akbar. 1 membuat poster, boleh poster, boleh infografis tentang tata cara sujud syukur. Kelompok 2 mana? Takbir. Allahu Akbar. Dibuat tugasnya membuat poster atau infografis tentang tata cara sujud sahwi. Kelompok 3 mana? Allah. Kelompok 3. Kelompok 3 tugasnya membuat tata cara sujud tilawah. Boleh poster, boleh infografis. Nah, ditulis nama kelompoknya, ya. Kemudian judul, silakan dibuat dari sekarang dan nanti dipresentasikan. Oke, silakan. Ya, silakan ditulis nama kelompok. Kemudian posternya silakan dibuat di gambar seindah mungkin. Yuk, bekerja sama. Namanya bilang mau diwarnai apa ya? Warna hijau.
في قلبي رحمة الناس ملكت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يا خير Demikianlah presentasi kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai tentang tata cara sujud syukur, sujud sawi dan sujud. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Apa kesimpulannya? Paham tentang tata cara sujud sawi, sujud syukur dan sujud. Caranya berbeda. Sehingga ketika kita mau melakukannya harus sesuai dengan cara yang Rasulullah ajarkan. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat dan kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita tutup, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air kita. Silakan satu orang yang memimpin di depan. Jalan. Yuk. Kita menyanyikan lagu apa? Semua silakan berdiri. Semangat ya. Ibu kita berdiri, putri sejati, putri Indonesia. Harum namanya, Ibu kita ini merdeka bangsa, pendekar tahunnya untuk merdeka. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua langsung pulang ke rumah masing-masing. Semoga kita selamat sampai tujuan. Silakan dari pertama yang lebih dulu. Ayo, dari pertama. Iya. Perhatian untuk para pemuda kelas 11 dan 5 agar bisa mengambil